Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, yang kami muliakan, ya Bapak eh, Dirman dan juga Ibu, kemudian Bapak Geri dan keluarga yang turut serta, dan juga eh, teman-teman semuanya yang ikut hadir, ya saudara-saudari kaum muslimin, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amal-amal yang mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulai ini kita bisa berkumpul insyaallah ini dalam rangka kebaikan, ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya di antara jalan yang paling mudah untuk menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Jadi ketika kita meluangkan waktu kita, ya, kemudian memfokuskan energi kita, perhatian kita untuk kita bisa mendapatkan ilmu agama yang itu adalah bekal bagi kita, ya, untuk kehidupan akhirat nanti, maka upaya kita ini adalah, ya, menjadi kemudahan bagi kita insyaallah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena juga menuntut ilmu ini merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap kita manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dimulai dari semenjak kita dalam buayan ibu sampai nanti kita masuk ke dalam liang lahat. Artinya selagi masih ada nyawa di kandung badan kita, ya, masih ada ruh yang melekat pada jasad kita, maka wajib bagi kita untuk terus dan terus dan terus menuntut ilmu agama. Apa yang belum kita ketahui, apa yang belum kita pelajari, maka kita pelajari, ya. Kita hadiri majelis ilmu atau kita datang kepada ustadz, kepada kiai, ya, dan lain sebagainya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu agama yang cukup, yang dengannya kita bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ketika, ya, ada yang berkumpul untuk menuntut ilmu, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 keutamaan. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun, ya, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Jadi tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul, ya, di rumah Allah atau di majelis ilmu atau di suatu tempat yang di situ dikaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Allah, ya, dibacakan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Masya Allah. Jadi ini, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ini, ya. Kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diliputi wa ghasyiyatuhumur rahmah, dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wa hafathumul malaikah, para malaikat itu memuliakan kita semua. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala bangga terhadap kita ketika kita hadir di majelis ilmu. Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali ya. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa ketika kita berada di majelis ilmu itu hanya buang-buang waktu saja atau sia-sia. Tidak. Justru waktu yang kita berikan, waktu yang kita luangkan ya untuk menuntut ilmu, maka itu akan menjadi keberkahan bagi sisa-sisa waktu kita lainnya. Ya, karena sesuatu yang kita berikan untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan untuk kita dalam bentuk keberkahan yang begitu besar, yang banyak, yang itu insya Allah menjadi kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Kemudian ya, hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan mulia ini ada beberapa hal yang akan kita kaji ya. Mungkin saya share screen ya. Kira-kira bisa masuk nggak nih? Nah, sudah kelihatan. Tapi wajah sayanya jadi nggak kelihatan ya? Kelihatan ya. Iya. Tapi jangan liatin wajah saya mulu ya. Nah ini insya Allah ya. Tema kita adalah mengecap manis hikmah puasa. Insya Allah di sini ada beberapa poin ya yang akan dibahas, dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini 3 poin besarnya mengecap manisnya hikmah puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan suatu ibadah kepada kita, itu pasti ada hikmah besar di balik ibadah tersebut. Termasuk ibadah puasa yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita ya sebagai kaum muslimin, sebagai kaum yang beriman. Selama bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa kurang lebih 1 bulan penuh ya, 29 hari atau 30 hari. Dan tentu pasti ada hikmahnya di sana. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabarkan di antara beberapa hikmah disyariatkannya ibadah puasa ini ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 185 dan 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Baqarah 183, di ujung ayatnya itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ya, untuk berpuasa, dan juga telah diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini hikmah ya, yang pertama, yaitu kita agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah. Kemudian di ayat 185-nya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hikmah lain ya di balik disyariatkannya ibadah puasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, Allah tidak pernah menghendaki kesulitan atas kalian ya. Maka hendaknya kalian menyempurnakan puasa ya selama sebulan penuh di bulan Ramadan, dan hendaknya kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Kemudian di ayat 186-nya Allah SWT mengabarkan hikmah lainnya, falyu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka beriman kepadaku, memenuhi ya seruanku, perintahku, kemudian beriman kepadaku agar ya mereka selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, ya kita sering mendengar takwa ya.
apalagi kita sebagai laki-laki ya, kalau kita Jumatan ya pasti kita mendengar khotib ya, khutbah Jumat itu sang khotibnya menyampaikan tentang wasiat takwa. Nah, maka kita perlu mengenal apa itu takwa. Nah, Pak Geri bisa baca nggak ini Pak Geri? Agak buram Ustaz. Beneran burung. Ini tidak ada harokatnya ya. Ya, ya kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya Arab gundul ya. Arab gundul. Kalau ada harokatnya Arab gondrong. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna takwa ya. Yang pertama, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yaitu ini pengertian paling sederhana tentang takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini makna takwa. Jadi ketika seseorang dia menjalankan perintah Allah, berarti itu adalah tanda ketakwaannya kepada Allah. Dan ketika seseorang dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada pada dirinya. Nah, dua poin besar ini harus selalu ada pada diri seorang hamba, yaitu selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah, apapun itu. Ya, kalau itu adalah perintah Allah, kerjakan. Kemudian kalau ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala apapun itu maka tinggalkan. Ya, meskipun seringkali ya hawa nafsu kita itu bertentangan ya dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, tetapi kalau kita mengerti, memahami, meyakini itu perintah Allah, itu larangan Allah, maka langsung dilaksanakan. Ya. Jadi turutilah perintah Allah dan jauhi larangan Allah meskipun kita harus melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ya, jadi kita tundukkan hawa nafsu kita untuk kita mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Ya. Kemudian makna yang kedua, takwa itu adalah anta'mal bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Yaitu kita ya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan juga kita mengharapkan balasan ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasi kita ketika kita menjalankan ya, ibadah, menjalankan amal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, motivasi kita adalah karena kita ingin mendapatkan balasan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa pekerja, kita ingin mendapatkan bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah apapun itu yang kita lakukan, kita mengharapkan bayarannya, balasannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Ya, seperti kita menjalankan ibadah puasa, sholat, dan ibadah-ibadah apapun itu yang lainnya, ya maka kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengharapkan ya dari ibadah kita mengharapkan balasan ya kepada manusia, maka kita jatuh kepada perbuatan riya waliyadzubillah, atau pada perbuatan syirik ya. Syirik kecil disebutnya riya ini. Ini tidak boleh. Atau kita ingin mendapatkan pujian dari manusia supaya disanjung, wah Anda ini soleh sekali, Anda ini Masya Allah baik sekali, dan seterusnya. Bukan itu tujuan ibadah kita kepada Allah, bukan itu tujuan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul-betul pure, murni ya, ketika kita menjalankan amal soleh, ketaatan, ibadah, itu kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mana takwa ya. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi orang yang bertakwa itu memiliki karakter yang istimewa ya. Karakter yang membuat mereka itu unggul dari manusia-manusia yang lainnya. Sebetulnya banyak sekali ya karakter orang-orang yang bertakwa itu. Tetapi kita sebutkan di sini beberapa poin saja yang insya Allah ini berkaitan erat dengan kehidupan kita. Ya. Karena kita ini manusia, makhluk sosial. Jadi perlu memahami karakter orang bertakwa yang kaitannya dengan pergaulan, kehidupan
bersosialisasi dengan manusia, ya, dengan masyarakat luas. Nah ini poinnya ya, bisa dilihat. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang pertama itu bersegera dalam beramal soleh, ya, dengan menjaga yang wajib, kemudian menambah dengan yang sunnah. Nah ini yang pertama, karakter orang yang bertakwa adalah selalu bersegera dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, dan juga untuk mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi orang yang bertakwa itu disediakan baginya rumah, bukan rumah ya, surga. Disediakan baginya surga yang mana luasnya ini sangat-sangat luas sekali, ya. Dan karakternya orang yang bertakwa yang pertama adalah selalu bersegera di dalam menjalankan ibadah, ya, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kesempatan, peluang, ya, untuk kita beribadah, beramal soleh, maka jangan ditunda-tunda. Segera. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera jangan ditunda-tunda, ya, sebelum kemudian datang masa-masa di mana kita tidak bisa menjalani kehidupan dengan produktif. Nah, ini bahaya sekali, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita memanfaatkan masa-masa produktif kita sebelum datang masa non produktif. Kata Nabi SAW, igtanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkanlah masa-masa, ya, lima modal utama yang telah Allah berikan kepada kalian, itu manfaatkan dengan sebaik mungkin sebelum datang 5 penghancurnya. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW, ya, diantaranya adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kemudian masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, kemudian masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, kemudian masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Nah, jadi waktu-waktu produktif, masa-masa produktif harus kita manfaatkan dengan sebaik-sebaik mungkin, ya. Jadi kehidupan yang masih melekat pada diri kita, kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, ya, kekuatan yang masih Allah titipkan kepada kita, maka kita gunakan semua itu, ya, di jalan-jalan kebaikan, di jalan kebaikan yang kita beramal soleh, beribadah, kemudian kita menebar banyak manfaat untuk sesama, sehingga itu menjadi bekal kita kelak di akhirat, ya. Nah ini, dan kita gunakan itu untuk bersegera dalam kebaikan, ya. Kemudian karakter yang kedua, nah ini rajin berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Masya Allah, ya. Jadi orang yang bertakwa itu, kata Allah, alladzina yunfikuna, di ayat selanjutnya Al Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Nah, ini karakter yang lainnya orang yang bertakwa, yaitu dia rajin berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Masya Allah. Ini luar biasa orang yang bertakwa itu, ya. Kalau berinfak dalam keadaan lapang, maksudnya dalam keadaan dia punya banyak harta, nah, tentu ini kita bisa memaklumi, memahami, ya kan. Oh iya, dia punya banyak harta, tentu bisa berinfak, ya kan. Tapi orang yang bertakwa bukan seperti itu. Tidak hanya dalam keadaan lapang saja, tidak hanya dalam keadaan dia banyak harta saja, dalam keadaan dia, ya, kesusahan pun dia masih sempat-sempatkannya untuk berinfak, berbagi kepada orang lain. Masya Allah. Dia akan cari orang yang lebih susah hidupnya dari dia, yang bisa dia bantu, dia beri. Misalkan dia punya beras nih 10 kilo di rumah, itu padahal stok untuk dia makan, tapi dia cari lagi nih orang lain. Mana nih orang yang bisa saya beri nih? Saya susah, tapi pasti di sana masih ada orang yang lebih susah. Nah, dibagilah, ya, dari beras itu kepada orang yang lebih susah itu. Itu karakter orang yang bertakwa, itu luar biasa, ya. Jadi berinfaknya, bersedekahnya, berbuat baiknya bukan hanya ketika dalam keadaan punya banyak harta saja, bukan dalam keadaan lapang saja, tapi dalam keadaan sempit, dalam keadaan pas-pasan, dia pun masih sempat-sempatnya untuk
berinfak, berbagi kepada manusia lainnya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, orang yang seperti ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan ketika ada seorang sahabat dia datang, dia berjalan kepada Nabi SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling terbaik itu di sisi Allah? Kemudian kata Nabi SAW, khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik itu adalah dia manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Masya Allah. Jadi dalam hidup ini, kalau kita ingin menjadi manusia yang paling berkualitas, yang paling bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan dan kadar diri kita. Ya. Dan memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia, ya itu tidak selalu harus dengan harta. Ya, bisa dengan apapun, pikiran kita, energi kita, tenaga kita. Artinya apapun yang bisa kita usahakan dan itu bermanfaat untuk orang lain, maka lakukanlah. Ya. Dan ini akan menjadikan kita manusia yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa ayul a'mali ahabbu ilallah. Kemudian amalan seperti apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an tudkhilas surur fi qalbi mu'min, yaitu engkau memasukkan kebahagiaan kepada hati saudaramu yang beriman. Masya Allah. Jadi kita membuat bahagia orang lain itu adalah amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi dalam hidup ini ya sudahlah. Ya. Visi misi hidup kita itu bagaimana orang-orang di sekitar kita itu bahagia dengan kehadiran kita. Dengan begitu maka kita ya, menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita buat bahagia nih orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tentu terutama dimulai dari orang yang paling terdekat, ya, orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian tetangga kita, kemudian ya teman-teman kita, pokoknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita punya ya pekerja, karyawan, maka mereka juga bagaimana supaya bahagia. Jadi orang-orang pokoknya yang ada di sekeliling kita, bagaimana supaya mereka itu bahagia. Nah, ini termasuk amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, engkau memasukkan kebahagiaan di hati saudaramu yang beriman. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang lainnya, tatrudu anhu ju'an, engkau membantu mengusir ya, rasa lapar di perutnya. Masya Allah. Ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian wa taqdi anhu dainan, engkau bantu melunasi hutangnya. Masya Allah. Wa taqdi anhu hajatan, dan engkau membantu memenuhi ya kebutuhannya. Masya Allah. Jadi ini semua termasuk amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berkaitan juga dengan tipe orang yang bertakwa ini ya, yaitu rajin berinfak, rajin berbagi, rajin memberikan manfaat kepada orang lain, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pandai mengontrol emosi atau tidak pemarah. Disebutkan ya, masih di ayat 134 Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kadzimina al-ghaidha, yaitu mereka yang menahan amarahnya. Masya Allah. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua ya, di dalam hadisnya bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang badannya kekar ya, otot kawat tulang besi. Laisa syadidu bis sura'ah, walakinna syadid liman yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukan dilihat dari ototnya ya, yang besar atau badannya yang kekar, tetapi orang kuat itu dilihat dari bagaimana dia mampu menahan amarahnya, menahan emosinya sehingga tidak dia luapkan ya kepada orang lain. Nah, ini luar biasa ya, ajaran agama kita mengajarkan menuntun supaya kita tidak menjadi orang yang emosian atau yang mudah marah. Karena kemarahan itu kata Nabi SAW, al-ghadabu minas syaitan. Kemarahan itu datangnya dari syaitan.
idza ghadiba ahadukum falyajlis wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian ya dihinggapi emosi, dihinggapi amarah dan dia dalam keadaan berdiri, maka segera duduk. Ya, ini di antara cara mengatasi kalau kita dihinggapi rasa amarah atau emosi. Kata Nabi SAW, kalau kita lagi berdiri, segera duduk. Apabila kita duduk, masih marah juga, kata Nabi, falyattaji, maka hendaknya berbaring. Kalau masih marah lagi, kata Nabi SAW, falyatawaddo, maka segeralah ya, ambil air wudhu. Karena marah itu, kata Nabi, dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api dipadamkan dengan air. Ya. Maka ini menjadi penting juga, bahwasanya di antara upaya supaya kita bisa menjadi orang yang adem, ya, yang tidak emosian, tidak marahan, maka hendaknya kita selalu menjaga wudhu kita, ya, supaya hati kita terkontrol, ya, dan supaya hati kita konsisten di dalam kedamaian, ya, di ketenangan, sehingga menjadi adem, ya, pribadi kita tidak mudah meluapkan amarah dan emosi. Dan kata Nabi SAW, la yuhafidhu alal wudu illa mu'min, tidaklah menjaga wudu melainkan dia adalah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, yang keimanannya itu sangat bagus sekali. Masya Allah, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang keutamaan kalau kita menahan amarah. Ya. Kata Nabi SAW, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ay yunafidahu, ya, da'ahu Allahu ala sa'ir khalaik thumma yukhayyiruhu min ay hurin sya'a. Subhanallah. Kata Nabi SAW, kalau ada seseorang dia dihinggapi amarah, emosi, ya, dia ingin meluapkan semuanya itu, tapi kemudian dia jaga dirinya, dia tahan, ya, sehingga tidak menjadi marah, ya, maka kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat nanti dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang betul-betul, ya, orang yang ketika emosi, marah itu melawan dirinya itu luar biasa itu, ya. Jadi orang yang paling kuat itu ya itu, ketika dia mampu menahan, mengontrol dirinya. Ketika lagi mau marah, dia tahan, sabar. Orang yang seperti ini nanti di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kemari. Untuk apa? Kata Nabi SAW, dia dipanggil oleh Allah, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipersilahkan kepadanya untuk memilih bidadari mana saja yang dia mau. Masya Allah. Oh, Pak Geri paling mau kayak begini nih. Ya. Nah, coba Masya Allah. Nah, berarti kalau kita sering marah dalam kehidupan dunia ini, setiap kali ada emosi, ada amarah dalam diri kita, kita luapkan. Setiap ada emosi, amarah, kita luapkan. Berarti kita telah menghilangkan banyak kesempatan untuk memilih bidadari-bidadari di surga. Masya Allah. Maka kita ingat ketika kita lagi mulai emosi, mulai marah, jangan diluapkan, udah tahan, sabar. Kita ingat pahala yang Allah sediakan bagi kita nanti di akhirat, di surga. Kita diberi kesempatan oleh Allah memilih bidadari mana saja yang kita mau. Masya Allah. Nah, kemudian juga Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada seseorang. Jadi ada orang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Kemudian kata Nabi SAW, la tagdob, jangan marah. Ya Rasulullah, tambahkan nasihat yang lain. Tapi Nabi tetap memberikan nasihat kepada orang ini, la tagdob, jangan marah, sampai 3 kali. Jangan marah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la tagdob wa lakal jannah, janganlah engkau marah, maka bagimu adalah surga. Masya Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, mengabarkan bahwasanya barang siapa man taraka al-ghadab, siapa yang meninggalkan marah, ya, dia tidak meluapkannya, maka mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Masya Allah. Maka orang itu akan diberikan keistimewaan di dalam hatinya, diberikan berupa kebahagiaan dan keimanan yang luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau kita menahan amarah, maka akan diganti di dalam hati kita itu ketenangan dan juga keimanan. Masya Allah. Ya, ini ajaran-ajaran Islam. Maka tidak betul, ya, kalau ada orang
yang kemudian menganjurkan, aduh kalau mau marah mah luapkan aja. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam justru ya memerintahkan kita supaya kita bisa mengontrol emosi dan amarah kita, tidak kita luapkan kepada orang lain. Nah, itu ajaran Islam. Karena memang marah ini ya itu bisa berdampak fatal sekali kalau kita tidak bisa mengontrol emosi dan marah kita. Seperti dikisahkan ya, ini kisah-kisah ya, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari pernah mendapati kisah ini ya, kisah di buku pelajaran bahasa Indonesia ya. Zaman dulu kalau kita sekolah itu di sana ada hikayat atau kisah tentang petani. Ya, petani ini dibuat jengkel oleh seekor tikus ya yang ada di rumahnya. Jadi dia membuat perangkap untuk menangkap tikus ini ya. Karena saking emosinya, sebetulnya tikus ini bisa dibunuh ya, tinggal dipukul saja ya, boleh dibunuh ya. Kalau hewan-hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh. Tapi tentu tidak dengan apa namanya? Menyiksanya atau dengan kejam ya, membunuhnya tidak boleh ya. Jadi sekali bunuh saja udah bless langsung. Tapi kalau sampai dengan cara yang kejam, cara yang bengis, maka ini tidak dibenarkan. Dan petani ini ternyata melakukan ya tindakan yang sangat kejam sekali kepada tikus ini. Jadi saking marah emosinya, tikusnya tertangkap, kemudian apa yang dia lakukan? Dia siram dengan bensin tikusnya, kemudian dia bakar. Tiba-tiba tikus itu lari, terus kemana? Ke lumbungnya, ke ladangnya, yang kemudian yang tadinya siap panen, akhirnya apa? Semuanya terbakar menjadi hangus. Subhanallah. Itu gambaran bagi orang yang tidak mampu menahan amarah dan emosinya, yang mana akibatnya akan merugikan dirinya sendiri ya. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir karakter orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan. Masya Allah. Jadi gampang sekali memaafkan kesalahan orang lain. Ada orang yang berbuat buruk, dimaafkan sama dia. Bahkan sebelum dia minta maaf, sudah dimaafkan. Karena hatinya itu lapang ya. Lapang sekali, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian kepada orang lain. Ya, jadi hatinya itu lapang. Siapa saja yang berbuat buruk, dia langsung terobati dengan sendirinya karena saking lapangnya hatinya. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Nah, inilah karakter orang yang bertakwa, itu mudah memaafkan. Wal afina aninas, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang yang bertakwa itu mudah sekali memaafkan manusia. Masya Allah. Yang berbuat salah, yang berbuat jahat kepada dirinya. Ya. Kemudian juga ya, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu memanggil, aina al-afuna anin nas. Ayo, di mana? Jadi semua manusia itu berkumpul nanti di akhirat untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalannya selama di dunia. Nah, ternyata di antara manusia yang berkumpul ini dipanggil oleh Allah ya, kelompok manusia yang dulu di dunia mereka gemar sekali memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah, ainal afuna anin nas. Ayo, kemari. Mana nih orang-orang yang dahulu di dunia senang banget nih memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Mana, ayo ke sini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, khudhu ujurakum. Ini pahalanya. Ambillah pahala kalian, disediakan oleh Allah dengan pahala yang sangat banyak, yang sangat besar untuk mereka orang-orang yang senang memaafkan kesalahan orang lain. Dan di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ya, jadi memaafkan itu adalah amal ibadah yang besar, amal soleh ya, yang pahalanya itu tidak ada hitungannya. Sebagaimana pahala puasa tidak ada hitungannya, pahala sabar tidak ada hitungannya, termasuk pahala memaafkan kesalahan orang lain tidak ada hitungannya pahalanya karena saking banyaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan ya, kemudian memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung sendiri pahala orang tersebut. Artinya pahala itu dirahasiakan karena saking banyaknya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga bersabda ya, "Ma zadallahu bi'abdin bi'afin illa izzan." Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk seorang hamba yang gemar memaafkan kesalahan orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan baginya kemuliaan.
Jadi semakin kita sering memaafkan kesalahan orang lain, semakin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, yang berikutnya ya adalah bersyukur. Tadi poin bertakwa ya, hikmah kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukur. Nah, bersyukur ini mencakup 3 ya. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai memenuhi 3 poin ini, yaitu meyakini dengan hati bahwa nikmat-nikmat yang ada pada diri kita dan juga pada orang lain itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada keyakinan ini di hati kita, maka kita akan mudah terdorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak akan terjangkiti perasaan hasad, iri, dengki kepada orang lain. Karena kita yakin nikmat itu datangnya dari Allah. Nikmat yang ada pada kita dari Allah, nikmat yang ada pada orang lain juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membagikan ya, semuanya sesuai dengan ukuran kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini akan mudah mendorong kita bersyukur kepada Allah. Di samping itu juga akan meredam perasaan iri dengki ya, hasad terhadap orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita mengucapkan kalimat pujian dengan lisan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat nikmat, kita ucap alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat untuk kebaikan dan amal soleh. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka pastikan kita gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, ya, untuk ketaatan kepada Allah, atau untuk kemanfaatan bagi sesama manusia. Nah, kemudian di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekerja. Masya Allah. Ya. Jadi kita ketika diberikan karunia nikmat oleh Allah berupa pekerjaan, maka sungguh berarti kita telah dibukakan pintu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ya, kita diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita diberikan pintu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada Nabi Daud dan juga kepada keluarganya, "I'malu ala Dauda syukra." Dan bekerjalah kalian semua, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Dan bekerja itu ibadah. Ya. Kita dengan bekerja, kita bisa punya penghasilan dan memberi manfaat. Masya Allah. Ya. Jadi mindset kita harus kita rubah ketika kita bekerja itu. Jangan hanya mindsetnya manusia umumnya ya kan. Kalau bekerja itu, untuk apa bekerja? Cari duit. Ya betul, cari duit. Ya, dapat penghasilan. Tapi pastikan ya, niat utamanya ketika kita bekerja itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rubah mindset kita ketika kita berangkat bekerja ke tempat kerja kita, maka kita ganti bahasanya, oh saya mau ibadah. Ya. Saya mau bekerja, saya mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa jam kita bekerja, maka selama itu sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal, Masya Allah. Ini tentu sangat berkah sekali ya. Kita sudah mendapat nikmat pekerjaan, kemudian pekerjaannya juga adalah pekerjaan yang halal. Maka ini keberkahan di atas keberkahan. Masya Allah ya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW pernah mengabarkan ya, kepada kita semua bahwasanya seseorang ketika dia keluar, in kana kharaja yas'a li abawahi kabirain fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a li auladihi asghar fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a li yu'ifa nafsahu fahuwa fi sabilillah. Jadi bekerja itu adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah bekerja. Kata Nabi SAW, ketika seseorang dia keluar dari rumahnya untuk bekerja supaya dia mendapatkan penghasilan, yang dengan penghasilan itu dia bisa ya memenuhi kebutuhan orang tuanya atau memenuhi kebutuhan keluarganya, anaknya, istrinya, atau untuk bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri supaya dia tidak meminta-minta, tidak mengemis, tidak merepotkan orang lain, maka dia adalah seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Orang yang bekerja itu sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, ma'akala ya rajulun ta'aman khairun min amaliyadi. Jadi tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan
yang lebih baik, melainkan adalah makanan yang dia hasilkan dari kerja tangannya sendiri. Subhanallah. Jadi makanan yang paling terbaik yang kita makan adalah hasil dari kerja kita sendiri. Kita dapat penghasilan, kemudian kita beli makan. Apalagi kita belikan untuk keluarga kita senangkan keluarga kita. Kalau ada lebih, kita senangkan juga yang lainnya, orang-orang yang membutuhkan, tetangga, orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Ya. Jadi ini, dalam bekerja. Nah, orang kalau mindsetnya bekerja itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia akan benar di dalam menjalankan pekerjaannya. Ya. Karena bekerja itu ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh dikerjakan sembarangan, tidak boleh dikerjakan dengan asal-asalan. Ya. Apa yang menjadi kewajiban kita di dalam pekerjaan kita, ya kita tunaikan. Tugas kita apa di dalam pekerjaan kita, kita kerjakan, kita tunaikan. Ya. Tidak boleh kita menjadi ya, orang yang melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pekerjaan kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Ya. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi celakalah orang-orang yang curang. Siapa mereka orang-orang yang curang? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang curang itu adalah dia ya atau mereka yang ketika ya melakukan transaksi jual beli, ya timbang menimbang atau seperti pekerjaan juga ya, termasuk kepada orang lain, dia inginnya dipenuhi bayarannya, ya. Ingin dipenuhi takarannya. Tetapi giliran ya kewajiban dia untuk orang lain, dia kurang-kurangi. Dia tidak berikan dengan sepenuhnya, ya. Kalau kita beli ke orang, kita pengennya ayolah lebihkanlah ini takarannya gitu kan. Tapi giliran kita yang melayani orang lain, kita malah mengurang-urangi. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya di dalam pekerjaan. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Ya. Tidak boleh ada kecurangan ya, baik dari orang yang mempekerjakan kita maupun dari kita yang bekerja kepada orang lain. Jadi harus saling bisa memenuhi hak dan kewajiban di antara satu dengan yang lainnya. Maka insya Allah kalau saling terhubung seperti ini ya dengan baik, maka akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang terzolimi dan tidak ada yang menzolimi di dalam pekerjaan. Nah itu ya, nanti akan tampak bagaimana sikap atau rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pekerjaan ketika betul-betul bekerja itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang berikutnya yaitu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika seseorang dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan wajib, dengan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian menambahkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai seorang hamba yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepadanya, akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pastikan kewajiban-kewajiban kita di dalam agama ini kita tunaikan. Kemudian tidak berhenti di situ, apa yang menjadi sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah, maka kita juga kerjakan supaya kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Artinya Allah akan tuntun kita. Ketika kita mau melenceng, berbuat salah, pasti ada saja Allah menegur. Itu artinya Allah sedang membimbing kita. Nah, ketika kita berada di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan istiqomahkan kita. Maka itu tandanya kita sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita mulai mau jauh dari Allah, ya tiba-tiba Allah tegur kita, entah itu dengan musibah atau dengan apa, itu tandanya kita sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selalu ingat, selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian penutup, ya ini terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya setelah Ramadan berakhir ini jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang rugi. Ya.
Jadi kita selama Ramadan ini tentu sebagai seorang muslim, seorang yang beriman telah menjalankan banyak macam ibadah. Ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, yang begitu banyak. Tentu kita sudah kerjakan di bulan Ramadan ini. Ya. Tetapi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang bangkrut setelah Ramadan ini. Nabi SAW itu pernah bertanya kepada para sahabat, ya, hal tadruna manil muflis? Kalian tahu tidak siapa itu orang yang bangkrut? Ya. Nah, para sahabat mereka menjawab, ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, man la dirham, man laisa lahu dinar wala dirham wala mata. Ya. Jadi orang yang bangkrut itu mereka, ya Rasulullah, yang tidak punya harta benda, ya, tidak punya uang, tidak punya materi-materi dunia, itu orang yang bangkrut. Nah, ini pemahaman para sahabat seperti itu. Ya. Pemahaman kita juga seperti itu ketika mendengar kata bangkrut, yang terbesit pada pikiran kita ya pasti seperti itu, yaitu orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya harta benda. Ini orang yang bangkrut. Tapi Nabi SAW kemudian meluruskan bahwasanya orang yang bangkrut itu sejatinya adalah mereka yang kelak ketika di akhirat dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan membawa pahala-pahala ibadah yang lainnya begitu banyak. Tapi ternyata di saat yang bersamaan di dunia dia waqad syatama hada, dia pernah mencela, mencaci maki orang lain, wa daraba hada, dan dia pernah memukul orang lain, wa akala mala hada, dan dia pernah memakan harta orang lain. Maka kata Nabi SAW, semua pahala-pahala ibadah yang telah dia kerjakan itu diambil, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, kepada orang-orang yang pernah dia caci maki, yang dia cela, kepada orang-orang yang pernah dia pukul, dan kepada orang-orang yang pernah dia rampas, yang pernah dia korupsi hartanya, maka diberikan kepada mereka semua. Sehingga kata Nabi SAW, orang ini, ya, amal ibadahnya, pahalanya semuanya habis, tidak berhenti di situ, kemudian dosa-dosa orang yang pernah dizolimi ini ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia dijebluskan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ya. Jadi ini, ya, kita harus betul-betul menjaga diri kita di dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan orang lain. Jangan sampai, ya, kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru nanti akan menjadikan kita itu bangkrut di akhirat kelak. Ya. Kita mungkin banyak melakukan ibadah sholat, kita banyak melakukan ibadah puasa, kita banyak bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, ya, kita harus menjaga diri, ya, supaya pahala-pahala ibadah kita itu tidak hilang begitu saja. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini lelah beribadah untuk orang lain. Artinya kita yang lelah menjalankan ibadah, menghabiskan energi, menghabiskan harta, tapi ternyata di akhirat pahalanya diberikan kepada orang lain. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita yang tidak bisa menahan diri kita untuk mencela orang lain, mencaci maki orang lain, kita yang tidak bisa menahan diri untuk memukul orang lain, kita yang tidak bisa menahan diri untuk merampas, mengkorupsi harta orang lain. Wal'iyadzubillah. Maka jaga ini, ya, tiga dosa ini bahaya. Jangan pernah mencela orang lain, jangan pernah memukul, berbuat kasar kepada orang lain, dan jangan pernah memakan harta orang lain, mengkorupsi, mencuri, dan seterusnya. Karena semua ini bisa merugikan kelak diri kita pada hari kiamat di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang bangkrut, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, ya, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa selalu berada di jalan kebaikan, selalu berada di atas ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bisa menjadi hamba yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, menjadi hamba yang gemar memberikan kebahagiaan untuk manusia yang lainnya, dan menjadi hamba yang tidak mudah untuk menyakiti, ya, hati manusia lainnya. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, untuk kita semua, menjadi bekal yang berharga bagi kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini.
Demikian, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya kami memohon maaf ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.